Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa akhir ceritanya? Mari kita mulai. Ade dan Rian menghampiri Amara. Wajah keduanya terlihat bingung juga panik. Ade yang lebih dulu sampai, berdiri di hadapan Amara dan bertanya, "Hilang gimana?" "Hilang, Dai, hilang, gak ada, lenyap," jawab Amara dengan ekspresi bingung. "Lenyap?" ganti Rian yang bertanya bingung. "Ayo ikut," ajak Amara sembari menarik tangan Adai. Ketiganya bersamaan melangkah cepat menuju kamar Amara. Sesampainya di dalam kamar, Amara menunjuk tempat tidur yang kosong. "Lihat, kosong." "Bagaimana bisa?" "Aku nggak tahu, Dai. Aku juga bingung." "Kamu kan cuma diminta jagain Melda. Memangnya susah? Memangnya kamu kemana aja?" Suara Adai mulai meninggi. Wajah Amara memerah. Antara malu karena keteledorannya, juga marah karena dibentak sedemikian rupa oleh Adai. "Tadi aku keluar untuk menyiapkan sarapan buat kalian, dan kamu itu gak perlu bikin sarapan. Kamu cukup jagain Melda," serga Adai memotong kalimat Amara. "Adai, aku tahu kalau aku salah. Gak perlu kamu pertegas dengan sikap kamu yang seperti ini. Mana aku kepikiran kalau Melda bakal hilang." Sudah, kalian apa-apaan sih?" Rian akhirnya menengahi keributan di antara kedua sahabatnya. "Kita harus segera mencari Melda, bukan malah berantem." "Cari kemana?" tanya Ade yang terdengar putus asa. Ade duduk lesu di tepi tempat tidur, sembari mengelus kepalanya sendiri. "Ya nggak tahu, Dai, tapi kita nggak mungkin duduk-duduk saja di sini," ujar Rian. Kemudian ia menatap Amara dan bertanya, "Tadi keadaan kamar gimana?" Biasa-biasa aja. Tapi apa?" Pandangan Amara terarah pada tempat tidur. Diikuti Rian dan Adai. "Tadi tempat tidur ini cukup rapi. Aku meninggalkan Melda dalam keadaan terselimuti. Dan saat aku kembali, aku melihat selimut masih menutupi Melda. Yang ternyata bukan Melda, melainkan guling. Kamuflase." Adai bergumam dan Rian menganggukkan kepalanya, menyepakati pemikiran Adai. Entah Melda yang sengaja begitu, ataukah ada orang lain yang... "Tidak mungkin ada orang lain," sela Adai memotong kalimat Rian. "Satu, walau cuma sepintas, aku gak melihat adanya pintu-pintu rumah atau jendela yang dibuka paksa dari luar. Dua, keadaan tempat tidur yang katanya rapi. Kalau Melda memang diculik, dia pasti berontak dan memicu perhatian kita semua. Dan ketiga, yang juga merupakan tanda tanya besar, adalah tindakan sengaja, membuat kamuflase dengan guling." "Maksud kamu, Dai, Melda sengaja berbuat begitu?" tanya Amara dengan ekspresi tidak percaya akan pemikiran Adai. "Entahlah," jawab Adai lemah. Ia sendiri pun bingung bagaimana Melda bisa menghilang begitu saja. Terlebih dari itu, ia pun tak punya alasan untuk apa Melda sengaja membuat kamuflase dan menghilang. "Tadi saat aku nyuci beras, ada hantu bocah bernama Anton. Dia ngajak aku memasuki periode di mana dia hidup sebelum mati. Dan kalau udah seperti itu, hubungan aku dengan dunia ini keputus. Jadi aku gak dengar apa-apa," jawab Amara dengan lesu. Ia menunduk dan benar-benar merasa bersalah. "Ya udahlah, kita harus gerak cepat. Kita sisiri dulu sekitar rumah dan pekarangan." Ketiganya kemudian bergegas mencari Melda. Di dalam rumah, gudang, pekarangan, tapi nihil. Tidak ada jejak Melda, bahkan semuanya masih dalam keadaan terkunci sebelum kemudian dibuka. Karena Melda belum ditemukan dan segala keanehan atas misteri hilangnya Melda,
Akhirnya Amara, Rian, dan Adai memutuskan untuk membicarakannya dengan kepala desa Puntu, sekaligus meminta bantuan warga untuk mencari Melda. Beruntungnya saat ketiganya menemui kepala desa dan warga untuk meminta bantuan, justru disanggupi tanpa penolakan. Bersama-sama mereka mencari Melda, bahkan sampai ke tepi hutan dan keluar perbatasan desa. Sayangnya walau banyak bantuan, tapi bahkan saat masuk sore, Melda tetap belum ditemukan. Bayang-bayang ketakutan kembali hadir di wajah Amara, Adai maupun Rian. Terlebih satu persatu warga berpamitan untuk kembali ke rumah dan menyudahi sementara pencarian. Tersisa kepala dusun dan asistennya menemani Amara dan kawan-kawan di depan rumah tua yang masih kokoh berdiri. Kepala dusun terlihat iba melihat trio sahabat dari kota yang baru saja kehilangan yang lainnya. Ia menatap rumah tua di hadapannya. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang dingin di belakang tengkuknya. Kepala dusun menghela nafas panjang. Sudah waktunya ia pergi pulang. Tapi sebelumnya, ia merasa kewajiban untuk menyampaikan sesuatu. Saya harus pulang dulu, besok kita cari lagi kawan kalian. Tapi sebelumnya ada yang mau saya sampaikan. Apa, Pak? Rumah itu mempunyai sejarah yang panjang. Banyak rumor yang beredar, yang kemudian hari menjadi mitos. Di antaranya adalah siapapun yang masuk rumah itu, maka akan terikat selamanya dengan rumah itu. Terikat? Maksudnya, Pak? Tanya ada yang semakin tidak mengerti. Ya, terikat. Tidak bisa keluar, tetap di dalam, hilang. Ketika sahabat terhenyak mendengar penjelasan dari kepala dusun, bahkan Amara mengeluarkan suara pekikan kecil karena terkejutnya. Hilang, benar-benar hilang, Pak. Begitulah nak Adai, kalaupun ditemukan, biasanya. Kepala dusun menghentikan kalimatnya. Ia terlihat ragu dan mempertimbangkan baik buruknya. Biasanya apa, Pak? Pak, sampaikan saja semuanya, bahkan yang paling buruk, kami siap, Pak. Biasanya ditemukan meninggal. Jawab kepala dusun Purun dengan suara sangat lirik, cenderung berbisik. Begitupun masih bisa terdengar oleh semua. Wajah ketiga sahabat semakin memucat, mata terbelalak dan jantung berdebar kencang. Kepala dusun Purun tidak tega melihat ketiga sahabat itu juga bersedih untuk yang menghilang, Melda. Baiklah, saya permisi pulang dulu. Saya akan pikirkan ini lagi dengan para warga. Semoga segalanya akan baik-baik saja dan teman kalian semoga saja segera pulang. Mungkin saja dia sedang jalan-jalan dan tersasar, dan semua hal buruk itu tidak menimpa pada dirinya juga kalian. Amin. Setelah menyalami satu persatu, Amarah, Ade, dan Rian, kepala dusun Purun dan asistennya pergi berlalu, meninggalkan ketiganya dalam kepanikan. Dan dengan langkah gontai, ketiga sahabat masuk ke dalam rumah. Rian, kamu gak lagi sengaja bawa kita ke sini buat mati kan? Tiba-tiba Ade bertanya pada Rian dengan nada yang aneh. Rian yang tadinya sedang terpekur memikirkan Melda, menatap wajah Ade dengan tidak percaya. Maksud kamu apa? Tanya Rian dengan sedikit emosi. Harusnya aku yang bertanya, kenapa kamu usulin berlibur ke sini? Aku gak pernah usulin apapun. Aku cuma cerita tentang leluhur aku. Kamu-kamunya aja yang antusias pengen liburan ke sini. Segala kata surga lah, pengen jauh dari handphone lah, apalah. Ya harusnya kamu gak cuma cerita asal-usul, tapi juga kutukan rumah ini. Kamu pikir aku tahu? Tanya Rian berteriak nyaring dan mulai berdiri diikuti Adai. Keduanya bersiap untuk adu jotos. Amara yang melihat keadaan yang memanas segera menghampiri keduanya dan berteriak jauh lebih nyaring. Stop! Kalian mau ribut? Adu jotos? Apa perlu aku ambilin pisau? Tanya Amara sengit. Dipandanginya satu persatu wajah sahabatnya. Dia yang mulai. Aku cuma nanya, ngapain kamu nyolot? Udah, berhenti. Ade dan Rian menatap Amara. Bersamaan keduanya menghampiri Amara yang menangis. Ade kemudian mendudukkan Amara dan Rian duduk di hadapannya di atas meja. Rian membelai lembut jemari Amara
sedangkan Adai merangkul Amara dan membelai pundaknya. Maafkan kami Amara, jangan menangis lagi ya. Iya Mara, jangan nangis lagi, kita pikirin lagi gimana menemukan Melda. Ini semua salah aku, harusnya aku gak perlu keluar kamar dan juga harusnya aku gak perlu menuruti hantu Anton. Amara semakin menangis, ia tak berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Gak ada yang nyalain kamu Amara, kamu kan berniat baik, nyiapin sarapan buat kita. Udahlah, mari kita pikirkan jalan keluarnya. Rian, kamu serius gak tahu asal-usul rumah ini? Tanya Adai lagi. Aku harus jelasin apa lagi? Aku gak tahu apa-apa tentang rumah ini. Orang tua kamu, mereka gak kasih ujangan apa gitu? Kagak, ada juga mereka keberatan dengan alasan sulitnya komunikasi dan jauh, itu aja. Adai menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa. Ia terlihat lelah dan wajahnya sangat kusut. Dalam hatinya ada banyak ketakutan. Bukan pada dirinya, tapi pada Melda. Aku akan mencari Melda dengan cara gaib. Amara bicara tiba-tiba memecah kesunyian. Maksud kamu? Aku akan memasuki dunia roh. Aku akan cari jejak Melda. Bentar-bentar, aku bingung. Jelasin pelan-pelan. Sejak kita datang, banyak hal mistis mengitari kita semua. Bahkan Melda sampai disusupi roh lain. Aku yakin hilangnya Melda pasti masih berkaitan dengan semua hal mistis di sekitar rumah ini. Dan untuk itu semua, aku harus memasuki dunia roh. Amara menjelaskan dengan wajah serius. Emang kamu tahu caranya? Iya Adai, aku tahu caranya. Aku pernah mempelajarinya di salah satu buku kuno milik keluarga. Apa harus pakai hal-hal berbau roh-roh kayak gini? Gak ada pilihan Rian, kamu dengar sendiri kan? Kepala dusun bilang kalau siapa yang masuk tidak akan bisa keluar, menghilang atau mati, dan hanya para roh yang bisa bercerita. Dan bagaimana caranya masuk ke dunia begituan? Tanya Adai penasaran. Aku akan melepaskan roh aku dan menjadi arwah. Apa? Bersamaan Adai dan Rian bertanya dengan terkejut. Keduanya tidak yakin dengan apa yang barusan didengarnya. Walaupun disampaikan dengan sangat jelas. Amara memandangi Adai dan Rian tepat pada kedua mata masing-masing. Isyarat jika ia tak main-main dengan penjelasannya. Maksudnya, kamu mati? Tanya Rian dengan nada panik. Anggaplah mati suri. Enggak, jangan gila kamu Mar. Main-main dengan roh sendiri, sinting. Adai berujar dengan sedikit emosi. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Adai benar Mar, aku setuju. Aku gak bisa biarin kamu melakukan hal gila seperti ini. Apalagi ini pasti ada resikonya kan? Amara menunduk terdiam. Kata-kata Rian ada benarnya. Apa yang dirinya akan lakukan memiliki resiko yang besar. Bukan hanya sekedar daya tahan tubuhnya yang melemah karena aura negatif di sekitar dirinya. Tapi juga resiko lain yang jauh lebih mengerikan, yaitu kematiannya sendiri. Jika arwahnya tersesat dan tidak tahu jalan kembali pada tubuhnya, sampai pada batas waktunya, maka dipastikan dirinya meninggal. Amara. Rian menegur Amara yang terlihat melamun dengan mengguncang lembut tubuhnya. Iya, apa? Tanya Amara gelegapan. Kok malah apa? Itu Adai tadi nanya. Hah? Nanya apa? Kamu melamun, Mar? Tanya Rian. Tatapannya intens mengamati wajah Amara, membuat Amara tersipu malu. Iya, tanya apa sih? Amara melepaskan diri dari Rian. Entah kenapa, di situasi yang tidak menyenangkan begini, jantungnya justru berdegup aneh. Apa nggak ada cara lain untuk menghadapi hal-hal mistis begini? Tanya Adai sekali lagi. Nggak ada, cuma ini satu-satunya cara. Pasti ada resikonya, bicara jujur Amara. Amara menghela nafas panjang, ada keraguan. Ia tidak iba menyampaikan kemungkinan terburuknya, tapi ia lebih tidak iba lagi jika harus berdusta. Resiko teringan adalah tubuh aku melemah. Ini karena aura negatif akan banyak mendekat.
Dan apa resiko terbesarnya? Tanya Rian. Jiwa arwah aku tidak kembali sampai batas waktu yang ditentukan. Mungkin aku juga mati. Kata mati diucapkan Amara dengan sangat berbisik. Mati? Kembali Ade dan Rian bersamaan berucap. Cukup, ini sudah makin gila. Kini ganti Rian yang berdiri dan berjalan mondar-mandir. Kalian yang cukup, berhenti bersikap cengeng dan kebingungan. Kita sudah melakukan semuanya dan tersisa ini. Hanya ini satu-satunya jalan. Melda aja kita nggak tahu gimana. Masih ditambah kamu yang mau gentayangan dan nggak tahu apa masih akan hidup atau bahkan mati. Kamu pikir kita bisa tenang? Ujar Rian dengan emosi. Bukan begitu, tapi kita harus melakukan semua cara kan? Kalian lihat keluar, sebentar lagi malam, dan kita nggak punya waktu. Resiko tadi adalah sebuah kemungkinan, artinya belum tentu. Tapi, nggak ada tapi. Serga Amara memotong ucapan Adai. Kalian setuju atau tidak, aku tetap akan melakukan ritual itu. Aku harus masuk dunia para arwah. Adai dan Rian terdiam. Keduanya kemudian saling berpandangan, mencoba kesepakatan tanpa kata. Pada akhirnya, baik Adai maupun Rian menganggukkan kepala ke arah Amara. Dengan syarat, sergah Rian. Apa syaratnya? Kening Amara berkerut saat bertanya. Kamu harus kembali dengan selamat. Rian menatap Amara, tepat pada mata indah Amara. Amara kembali menganggukkan kepala dan menatap Rian dengan mantap. Entah bagaimana, permintaan Rian menjadi penyemangat sendiri di dalam hati Amara. Amara berjanji akan mengingat pinta Rian saat ia nanti menjadi arwah yang terlepas dari raga. Rian menghela nafas panjang, kepalanya terasa berdenyut. Ia membayangkan jika roh Amara tak berhasil kembali pada tubuh dan itu berarti Amara pergi untuk selamanya. Ia meringis membayangkan bagaimana hampanya hari-hari yang dilalui oleh dirinya tanpa Amara. Tak bisa dipungkiri, Rian sayang pada Amara lebih dari apapun. Rian memijit pelipisnya dengan harapan rasa sakit di kepalanya dapat mereda. Tetapi rasa sakit di kepalanya tak sebanding dengan rasa takut yang ada di hatinya. Ia sangat takut untuk kehilangan Amara. Cukup Melda yang kayak gini aja aku udah frustasi. Gimana jadinya kalau kamu yang gak bakal balik di hidup aku, Ra? Ade terhenyak mendengar perkataan Rian. Jauh di lubuk hatinya, ia juga sedih dengan hilangnya Melda secara misterius. Melda begitu berarti di hidupnya. Namun Rian dan Amara sebagai sahabat sejak kecil juga berarti di hidup Adai. Semilir angin malam yang dingin menerpa tubuh Amara, Adai dan Rian. Amara mengeratkan jaket yang ia kenakan. Jantungnya berdebar kencang karena sebentar lagi ia akan menemui kepala desa Purun untuk membantunya melaksanakan ritual melepas roh dari tubuhnya. Hingga tibalah mereka di depan rumah kepala desa Purun. Rian yang memimpin perjalanan mengetuk pintu rumah kepala desa tersebut yang terbuat dari kayu. Tak lama kemudian terdengar sautan dari dalam dan decitan pintu yang terbuka terdengar di telinga Rian, Adai dan Amara. Maaf mengganggu malam-malam, Pak. Saya dan kawan-kawan ingin meminta tolong Bapak. Boleh, mau minta tolong apa, Nak? Seperti yang sudah Bapak ketahui, Melda teman kami hilang misterius. Dan Amara ingin mencari Melda dengan cara melepas roh dari tubuhnya. Siapa tahu Amara mendapat petunjuk. Kepala desa Purun terkejut amat sangat. Dia tidak menyangka bahwa anak-anak muda dari kota ini telah berpikir jauh sampai sana. Zaman sekarang sudah jarang ada remaja masa kini yang mau melakukan perbuatan dengan resiko tinggi. Bagaimana ya? Begini, cara ini sangat berbahaya. Kalian sudah tahu resikonya kan? Lagi pula warga sini sudah lama tidak melakukan ritual itu, karena kami tidak mau berhubungan dengan hal-hal berbau mistis lagi. Tak disangka, Amara berjalan maju mendekat ke arah kepala desa tersebut dan berlutut di hadapannya. Isakan tangis Amara terdengar jelas di telinga ketiga laki-laki yang sedang berkumpul itu.
Tangan Amara memegang kedua kaki kepala desa Purun. Tolong saya, Pak. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menolong teman saya. Kalau dibiarkan lebih lama lagi, saya takut kehilangan mereka untuk selamanya. Meskipun ini peluangnya kecil, tetapi masih ada kemungkinan untuk bisa bertemu dengan Melda kembali. Tolonglah, Pak. Sejujurnya kepala desa tersebut sangat ingin membantu remaja-remaja itu. Hanya saja warga desa sudah sepakat untuk menjauhi hal-hal mistis lagi yang membuat kepala desa Purun sangsi. Sudahlah, Pak, bantu saja mereka. Ibu tidak tega melihatnya. Seorang wanita yang usianya tak lagi muda keluar dari dalam rumah kepala desa Purun. Amara, Ade, dan Rian meyakini bahwa wanita itu adalah istri dari kepala desa tersebut. Mari masuk dulu, kalian tunggu di dalam. Saya akan panggil warga lain. Bu, antar mereka ke dalam. Istri kepala desa tersebut mengangguk patuh dan mempersilahkan Amara beserta kawan-kawannya untuk masuk ke dalam rumah. Sebuah kursi kayu panjang menjadi tempat istirahat untuk ketiga sahabatnya itu. Sebentar ya, saya ambilkan teh dulu agar kalian bisa tenang. Detik demi detik terus berlalu hingga sampailah jarum panjang jam menunjukkan angka 11 malam. Kepala desa menginstruksikan Amara untuk berbaring terlentang di atas dedaunan yang dijajar rapi. Lilin-lilin yang sudah diletakkan di beberapa sisi dekat letak Amara berada segera dinyalakan. Bau kemenyan mulai menyeruak di indera penciuman. Tepat pukul 12 malam, kepala desa Purun menyuruh Amara untuk memejamkan matanya. Amara menuruti perintah kepala desa dengan jantung yang berdebar kencang. Amara merasakan cipratan-cipratan air di sekujur tubuhnya dan bau wangian semakin menusuk indera penciumannya. Gumaman kepala desa tersebut yang diyakini Amara sebagai mantra serasa terngiang-ngiang di otak. Gumaman kepala desa tersebut berhenti seketika. Tak lama dari itu, Amara mendengar kepala desa Purun yang berbisik di dekat telinganya. Kamu boleh pergi sekarang, tapi jangan lama-lama. Apabila kamu masih ingin selamat. Dahi Amara mengernyit, spontan ia membuka matanya. Ia melihat kepala desa Purun yang menatapnya, lalu menganggukkan kepala, seolah-olah menjawab kebingungan Amara. Dengan ketakutan setengah mati, Amara berjalan seorang diri di jalan yang sepi. Amara hampir saja berteriak jika ia tidak langsung menutup mulut dengan tangannya ketika dirinya merasa menabrak sesuatu. Ia menarik nafas dalam-dalam untuk memberanikan diri berbalik badan agar bisa mengetahui apa yang ditabraknya tadi. Dilihatnya seorang gadis pucat yang sedang berbalik badan ke arahnya juga. Amara merasa gadis itu tak asing baginya, meskipun gadis itu adalah arwah saja. Beberapa detik kemudian, Amara mendelik. Kia? Amara, ya ampun Kia. Kamu udah nggak ada? Amara bertanya dengan suara pelan. Ia takut salah bicara, walaupun perkataannya sesuai fakta. Iya, Ra, aku meninggal 2 tahun yang lalu. Amara menjadi sedih. Ia, sahabat kecilnya, rupanya telah meninggal. Terakhir Amara bertemu dengan Kia sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu Kia pindah keluar kota dan hubungan mereka menjadi putus seketika. Dengan kabar buruk ini, Amara masih tidak menyangka. Kalau kamu, Ra, sebenarnya kamu masih hidup kan? Tapi kenapa kok kamu jalan-jalan di sini dengan keadaan seperti arwah? Jadi gini, beberapa hari yang lalu aku bersama teman-temanku, Melda, Rian, dan Adai, liburan ke sini. Kami tinggal di rumah Rian, tapi ternyata rumah itu banyak penunggunya. Puncaknya, temanku Melda hilang secara misterius. Aku ingin mencari Melda dengan melepas rohku karena aku yakin Melda hilang karena aktivitas roh. Kia turut prihatin melihat sahabat kecilnya yang tampak sangat sedih. Ia menjadi sedih juga. Apakah rumahnya yang paling besar itu? Iya, kamu tahu dari mana? Rumah itu memang banyak sekali penghuninya. Aku kenal dengan pemilik rumahnya. Pemilik rumah itu sebenarnya baik kok. Oh iya? Kamu mau temenin aku ke sana enggak? Kia tersenyum dengan bibir yang pucat.
dengan senang hati. Amara memandang rumah yang menjadi tempat istirahatnya dengan Melda, Rian, dan Adai selama berlibur di sini. Rumah ini terlihat lebih seram dari sebelumnya. Entah hanya perasaan Amara atau bagaimana, pokoknya rumah ini terlihat lebih seram bagi Amara. Dia berjalan mendahului Amara yang bergeming seperti patung, seraya memandangi rumah. Dia mengetuk pintu sebanyak 8 kali dengan tempo yang teratur. Layaknya ketukan itu sudah menjadi sebuah kode. Tak lama dari itu, pintu itu terbuka. Amara tercengang-kiran. Lantaran setahunya rumah ini sedang kosong. Tetapi ini ada yang membuka rumah itu. Apalagi setelah pintu itu terbuka. Tidak ada keberadaan orang atau hantu yang menjadi pelaku pembuka pintu itu. Dia menoleh ke Amara sembari terkekeh. Gak usah kaget sampai segitunya juga, Ra. Ini kalau kamu bukan dalam keadaan arwah, gak mungkin bisa lihat ini. Ayo masuk. Dia kembali menatap ke depan dan berjalan. Amara segera mengikuti Kia dan masuk ke rumah. Seorang nenek sedang duduk di sofa yang berada di ruang tamu. Nenek itu tersenyum lembut sambil memandang Kia. Hai Kia, sudah lama kamu tidak kesini. Iya Nek Sari, ini aku bawa sahabat kecilku, temannya hilang secara tiba-tiba di sini. Nenek Sari melihat ke arah yang ditunjuk Kia. Senyuman lembut tercetak lagi di bibirnya. Kamu amarah kan? Beberapa hari ini kamu menginap di sini bersama Rian, Adai, dan Melda. Amara menelan ludahnya. Iya Nek, Nenek kok tahu? Saya adalah nenek buyut Rian, sekaligus pemilik rumah ini. Jadi saya tahu kalau kalian tinggal di sini selama beberapa hari ini. Kalian sering merasa diganggu oleh penghuni sini, bukan? Sebenarnya, sewaktu saya masih hidup dan tinggal di sini, tidak ada perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan di sini. Tetapi setelah saya meninggal, lantas anak saya atau neneknya Rian jarang tinggal di sini. Banyak orang-orang serakah yang menjadikan tempat ini sebagai wadah berhubungan dengan hal gaib seperti tumbal, pesugihan, dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Dan yang menghantui kalian selama ini sebagian besar adalah para korban ajaran sesat itu. Amara termangu mendengar penjelasan nenek buyut Rian. Rasa dingin kembali merayapi tubuhnya hingga menusuk ke dalam hatinya. Tubuhnya lemas mendengar semua cerita dari nenek buyut Rian. Amara tidak habis pikir membayangkan orang-orang yang tega melakukan perbuatan sedemikian. Nenek buyut Rian memegang tangan Amara, membawanya untuk duduk di sofa yang berada di sebelahnya. Ia dapat melihat wajah gadis itu yang seketika berubah menjadi lebih pucat. Tenanglah, saya bisa membantu kamu untuk menemukan temanmu yang menghilang. Benarkah? Apa nenek tahu Melda ada di mana sekarang? Iya, temanmu sedang disekap di sebuah ruangan. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana ruangan itu berada. Nek, tolong beritahu di mana Melda disekap. Kami akan menjemput Melda ke sana, Nek. Melda disekap di sebuah ruangan di sekitar rumah ini. Akan tetapi kenapa, Nek? Desak Amara tidak sabar. Waktunya tidak banyak lagi. Seluruh tubuhnya sudah mulai lemas. Ia tak bisa membayangkan resiko yang akan ia dapatkan jika arwahnya tidak segera kembali pada tubuhnya. Ruangan itu merupakan tempat memuja setan. Mustahil kalian dapat masuk ke sana dan membebaskan Melda. Kami pasti bisa menyelamatkan Melda, Nek. Ruangan itu dijaga oleh para setan yang paling kuat. Jika kalian ke sana, maka kalian akan bertemu dengan makhluk astral. Tentunya bisa menyakiti, bahkan membunuh kalian. Kami akan berusaha, Nek. Nenek buyut Rian tersenyum. Kamu anak yang baik dan pantang menyerah. Tunggulah di sini sebentar. Tidak sampai 1 menit, nenek buyut Rian telah kembali dengan sebuah peti kecil yang terbuat dari kayu di tangannya. Nenek Rian kembali duduk di tempatnya semula, kemudian meletakkan peti itu di atas meja. Bukalah peti itu. Amara mengangguk, lantas mengambil peti kecil yang berada di atas meja tersebut.
Dengan perlahan-lahan dibukanya peti kecil itu. Pisau, gumamnya sambil mengeluarkan sebuah pisau berukir dari dalam peti tersebut. Simpanlah pisau itu. Mungkin itu bisa membantu kalian untuk melawan makhluk-makhluk astral saat menolong Melda nanti. Aku lemah sekali, Kia. Tubuhku terasa dingin sekali, kata Amara dengan suara yang begitu pelan. Lututnya bergetar, menandakan ia sudah sangat lemah sekali. Hawa dingin menusuk tulangnya. Kamu harus segera kembali, Amara. Arwahmu tidak bisa berada lebih lama lagi di luar tubuhmu. Ayo cepatlah. Amara dan Kia tiba di depan halaman rumah kepala desa Purun. Amara meminta Kia untuk mengantarkannya di halaman belakang rumah kepala desa itu, tempat tubuhnya berada. Amara menatap tubuhnya yang terbaring di atas dedaunan dengan orang-orang yang berada di sekeliling tubuhnya. Mereka menatap harap-harap cemas pada tubuh Amara yang tidak bergeming sama sekali. Terlebih Rian, laki-laki itu tampak pucat. Entah karena dinginnya udara malam ini atau karena rasa khawatirnya yang sangat besar terhadap Amara. Ayo Amara, aku akan membantumu kembali pada tubuhmu. Amara mengangguk dan bersiap untuk kembali kepada tubuhnya. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuat Amara tidak dapat kembali masuk ke dalam tubuhnya. Amara merasa ada sesuatu yang menarik tubuhnya. Kak, kamu siapa? Ani? Gumam Kia kaget. Dia siapa, Kia? Dia salah satu penghuni rumah nenek yang kita datangi tadi, Ra. Amara menatap arwah yang menghalanginya kembali ke dalam tubuhnya. Arwah itu balas menatap Amara. Amara tidak dapat mengartikan tatapan arwah itu. Pandangannya kosong dengan wajah yang begitu pucat. Mulutnya bergetar seakan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kata-kata itu tak kunjung keluar dari mulutnya. Amara menatap boneka yang dipegang arwah itu. Sebuah boneka panda kotor dan lusuh. Sepertinya Amara pernah melihat boneka itu sebelumnya. Kamu yang selama ini merasuki Melda, kan? Apa mau kamu sebenarnya? Arwah itu masih diam dengan tatapan mata sendu. Jangan-jangan kamu juga yang sudah menculik Melda? Tidak, bukan aku yang menculik temanmu, kata arwah itu akhirnya. Suaranya sangat pelan. Lalu kenapa kamu selalu merasuki Melda? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tolong aku, rintih arwah itu. Kini Amara yang terdiam. Ia tidak mengerti apa maksud arwah itu. Apa yang harus ia lakukan? Tolonglah, rintih arwah itu lagi. Suaranya semakin pelan, menyayat hati Amara. Apa yang harus aku lakukan? Arwah itu meraih kedua tangan Amara dan menggenggamnya erat. Kini Amara mengerti apa yang sedang dilakukan arwah itu. Ia pun balas menggenggam tangan arwah itu. Seketika muncul cahaya yang begitu terang. Amara sampai harus memejamkan matanya. Suara tawa yang begitu renyah di sekitarnya membuat Amara membuka matanya. Amara menatap ke depan. Di sana ada seorang wanita muda yang sedang hamil dengan seorang pria yang kelihatan seusia dengan wanita itu. Sepertinya pria itu adalah suami dari wanita itu. Aku kan tidak sedang berulang tahun, lalu kenapa kamu memberiku hadiah? Tanya wanita itu dengan sisa tawanya. Tangannya bergerak untuk mengambil sebuah benda persegi yang telah dilapisi oleh kertas kado itu. Amara melihat ke sampingnya, tempat arwah wanita itu berdiri. Apa itu kamu? Arwah wanita itu mengangguk dengan tatapan masih tertuju ke depan, menatap sebuah dimensi yang lain. Dimensi di mana masa lalunya terjadi. Apa aku hanya boleh memberi istriku hadiah pada hari ulang tahunnya saja? Jawab pria itu dengan pertanyaan. Wanita itu tersenyum sambil mengelus perutnya yang sudah lumayan besar. Mungkin beberapa bulan lagi akan ada bayi yang lucu di antara mereka. Ayo buka hadiah itu. Wanita itu mengangguk dan mulai membuka benda persegi itu. Wah, panda, lucu sekali. Kamu suka? Tentu. Pria di sebelahnya memeluk wanita itu dan mengecup keningnya lembut. Pria itu melepaskan pelukannya saat handphonenya berbunyi.
kamu tunggu di sini sebentar. Aku ingin mengangkat telepon dulu. Istrinya mengangguk dan membiarkan suaminya menjawab panggilan dari teleponnya. Setelahnya wanita itu meletakkan boneka yang berada di tangannya ke atas meja. Tanpa sengaja, boneka itu terjatuh karena wanita itu meletakkannya tepat di pinggir meja. Boneka itu terjatuh dan menggelinding di jalanan setapak yang sedikit menurun. Wanita itu berdiri dari kursi, berniat mengambil kembali bonekanya yang terjatuh. Boneka itu menggelinding tidak terlalu jauh, tetapi wanita itu harus menelusuri jalanan setapak yang menurun sekitar 5-8 langkah. Amara menyipitkan matanya, melihat 2 orang pria berbadan besar dan memakai topeng mendekati wanita itu dari belakang. Siapa mereka? Arwah itu terdiam, tidak menjawab sama sekali, membuat Amara kembali fokus pada pandangannya di depan. Saat wanita itu berhasil mengambil kembali bonekanya, saat itu pula 2 orang pria yang memakai topeng itu menyekapnya. Wanita itu berteriak, meronta, tetapi tidak ada yang dapat mendengar teriakannya karena mulutnya sudah dibekap oleh pria bertopeng itu. Wanita itu kian lemas dan tak bisa meronta lagi saat pengaruh bius yang diberikan pria bertopeng itu telah bereaksi di tubuhnya. Mereka menculikmu. Gerutu Amara kesal, ia menatap nanar arwah wanita yang berada di sampingnya. Mata arwah itu sendu, memperlihatkan kesedihannya melalui wajahnya yang begitu pucat. "Ani!" Teriakan itu sontak membuat Amara kembali menatap ke depan. "Ani, kamu di mana? Jangan bersembunyi." "Ani, hari sudah sore, ayo kita pulang." "Ani, kamu di mana?" Seru pria itu mulai gelisah. Pria itu berjalan menemui orang-orang yang berada di taman tersebut. Bertanya apakah mereka melihat seorang wanita yang membawa sebuah boneka panda. Tetapi orang-orang yang ditanyai oleh pria itu menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa mereka tidak melihat wanita itu. Amara memekik kaget saat arwah wanita di sampingnya menepuk bahunya. Amara menatap arwah wanita itu dan seketika cahaya terang itu kembali datang. Amara membuka matanya saat bau amis menelusuri indera penciumannya. Matanya menelusuri semua sisi ruangan tempat ia berada saat ini. Tempat ini sepertinya aku pernah melihat tempat ini sebelumnya. Tapi di mana ya? Batin Amara. Matanya meneliti seluruh sisi ruangan yang tampak gelap itu. Ruangannya tampak gelap. Hanya ada cahaya samar yang berasal dari lampu minyak yang sudah mulai redup. "Au!" rintis seorang wanita yang sedang diikat di kursi. Amara menatap nanar wanita yang sedang diikat itu. Itu adalah Ani. Rambutnya berantakan dengan badan yang penuh dengan bercak darah. "Tolong, lepasin aku," rintik Ani lagi dengan suara tercekat. "Kau sudah sadar ternyata. Baguslah. Ritual ini akan segera dilakukan." "Apa yang akan kalian lakukan lagi padaku? Tolonglah, lepaskan aku," ujar Ani dengan suara begitu pelan. "Cepat, panggil bos kemari, agar ritual ini cepat selesai dan kita bisa bersenang-senang," kata pria berbadan besar itu kepada seorang pria lagi yang memakai jaket berwarna hitam. Beberapa menit setelah pria berjaket hitam itu keluar, ia kembali lagi dengan seorang pria. Pria itu tidak terlalu kurus, hanya saja badannya lebih kecil dari 2 pria lainnya. "Cepat baringkan wanita itu." Kedua pria yang diperintah itu mengangguk dan dengan sigap melepas tali yang mengikat tubuh Ani. Mereka kemudian mengangkat tubuh Ani, hendak membaringkan wanita itu pada sebuah meja batu yang besar. Ani hendak meronta, tapi ia tidak memiliki tenaga yang cukup lagi. Bahkan untuk berdiri dari meja itu saja rasanya ia sudah tak bisa lagi. Ia tak berdaya. Amara mengalihkan pandangannya dari Ani. Sungguh ia tidak sanggup melihat semua penderitaan wanita itu saat ini. Ani merintih kesakitan saat darah segar kembali mengalir dari luka menganga yang ada di lengannya. Setelah meletakkan lampu minyak, pria tersebut membuka sebuah kotak berukir
yang entah sejak kapan sudah berada di tangannya. Pria itu mengeluarkan sebuah benda runcing dari kotak tersebut dan mulai membaca sesuatu. Seketika tubuh Amarah bergeming. Udara dingin kembali menusuk kulit-kulitnya. Entah mengapa tubuhnya kembali lepas. "Terimalah persembahan kami," kata pria itu dengan suara yang lantang. Mendengarnya lutut Amarah bergetar. Dalam hitungan detik, benda runcing tertancap tepat di jantung wanita itu. Amarah menjerit, ia tak sanggup melihat kejadian itu lagi. Darah segar memenuhi seluruh tubuh Ani. Kini wanita itu tidak lagi merintih, bahkan tidak bergerak sama sekali. Amarah kian melemas dengan matanya yang semakin kabur. Detik berikutnya, Amarah tidak dapat merasakan apa-apa lagi. Mungkin waktunya menjadi arwah sudah habis. Ia harus segera kembali ke tubuhnya jika tidak ingin hal-hal buruk menimpanya. Amarah membuka matanya perlahan, menyesuaikan cahaya lampu yang masuk pada matanya. Saat matanya telah terbuka sempurna, ia mengedarkan pandangannya. Amarah," panggil Rian ragu-ragu. "Rian, Amarah, kamu sudah sadar? Kamu baik-baik saja kan?" "Aku baik-baik saja, Rian." Setelah mereka masuk ke dalam rumah Pak Lurah, Amarah menceritakan semuanya yang dia alami. "Nenek buyut kamu mengatakan kalau sebenarnya waktu beliau masih hidup dan tinggal di rumah itu, tidak ada perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan di sana. Tetapi setelah beliau meninggal dan nenek beserta kedua orang tua kamu jarang tinggal di sana, banyak orang-orang serakah yang menjadikan rumah itu sebagai wadah untuk berhubungan dengan hal-hal gaib, seperti tumbal dan sebagainya. Dasar orang-orang biadab," umpat Adai setelah mendengar semua cerita Amarah. "Kita nggak bisa biarin orang-orang yang nggak punya otak itu harus segera diberi hukuman." Kepala desa dan semua orang yang ada di ruangan itu ikut geram. Mereka tidak menyangka ada orang yang mampu berbuat sedemikian rupa. "Kita harus selesaikan semua masalah ini." Kepala desa mengangguk setuju. "Kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan semua masalah ini." Semua orang yang ada di ruangan itu ikut mengangguk, menyetujui dan menyepakati kalau mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dan tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengawasi semua gerak-gerik mereka. Kepala desa mengumpulkan semua warganya. Mereka berbondong-bondong untuk mencari Melda. "Amarah," panggil Adai. "Iya, ada apa Adai?" "Amarah, aku ingat bahwa aku menemukan suatu ruangan di bawah tanah. Tapi aku tak menemukan apapun di dalamnya. Itu ruangan kosong." "Serius, Dai? Ya sudah, ayo kita ke sana." "Tapi Ra, di sana ruangannya kosong." "Tidak masalah. Apa salahnya kita mencobanya?" "Ya udah, kalau begitu aku ikut saja." Setelah itu Amarah dan warga menuju ruangan yang ada di bawah tanah untuk memastikan apakah ruangan itu kosong atau tidak. Dan mereka juga akan mencari petunjuk di ruangan itu. Amarah, kepala desa, Adai dan warga lainnya bergegas menuju ruangan tersebut yang terletak di bawah tanah. Sesampainya di bawah tanah, mereka pun berjalan menuju ruangan yang akan ditunjukkan oleh Adai. Tetapi saat mereka sampai di ruangan itu, mereka tak menemukan apapun. Walau begitu, mereka terus menyusuri ruangan itu. Hingga akhirnya salah satu dari mereka menemukan sebuah pintu di balik dinding. "Amarah, di balik dinding ini ada pintu," seru Pak Imran yang membuat semua perhatian tertuju padanya. Amarah menghampiri Pak Imran dan melihat pintu yang ditemukan Pak Imran. "Ayo kita masuk ke dalam." Ade merasa hawa yang tidak nyaman ketika mulai memasuki ruangan rahasia tersebut. "Amarah, kita harus berjaga-jaga di tempat ini. Bisa saja makhluk halus menyerang kita." "Iya, kau benar, kita harus berjaga-jaga." Kemudian Amarah memberitahukan kepada warga agar terus berjaga-jaga serta bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing untuk saling menjaga keselamatan satu sama lain. Melda dan Adai berpencar.
Sampai kemudian Adalah yang menemukan sudut ruangan yang tampak kusam dan berdebu, tapi juga janggal. "Yan, di sini!" teriak Ade memanggil Rian. "Ada apa?" "Aku menemukan ruangan yang misterius. Kesini cepat!" Rian pun segera menuju ke tempat Adai. "Ada apa?" "Ini, coba kau lihat ruangan ini." "Aku penasaran dengan ruangan itu. Aku merasa ada sesuatu yang janggal." "Gimana ya? Sebenarnya aku rada takut. Tapi ayolah, mana tahu kita bisa menemukan sesuatu di ruangan itu." Mereka berdua pun menghampiri ruangan misterius tersebut. Ada keraguan, tapi masing-masing menguatkan diri demi menemukan Melda. "Pintunya nggak dikunci. Buruan jangan bercanda." "Iya, maaf." Ade dan Rian mulai memasuki ruangan tersebut. Baru beberapa langkah memasuki ruangan tersebut, mereka sudah melihat hal-hal aneh pada setiap sisinya. Seperti adanya benda-benda tak lazim, ornamen yang serba hitam, juga tercium bau kemenyan, membuat ruangan tersebut terasa semakin seram, bahkan mengerikan. Keduanya melangkah perlahan, sembari tetap mengamati sekitar. Perasaan Ade dan Rian campur aduk antara takut, khawatir, dan juga bingung. Setibanya di tengah-tengah ruangan, Ade dan Rian melihat tempat pemujaan. Ada beberapa alat-alat yang digunakan untuk pemujaan, juga tulang belulang yang mengitari tempat pemujaan tersebut. Di depannya terdapat sebuah meja dari batu, yang di atasnya terlihat sesuatu benda yang panjang. Kurang jelas apa benda itu karena ditutupi oleh kain hitam. Dengan penasaran, Ade melangkah maju mendekati meja batu. Perasaannya gamang, terlebih semakin diamati, benda tersebut semakin menyerupai sosok manusia. "Ade, kamu mau ngapain?" "Aku mau buka itu kain, mau lihat apa yang ditutupi," jawab Ade tanpa menghentikan langkahnya. "Jangan," seru Rian, tapi terlambat karena Ade sudah mengibaskan kain hitam yang menutupi meja batu tersebut. Dan seketika Ade terkesiap. Rian yang melihat reaksi Ade bergegas menghampirinya. Sama seperti Ade, seketika wajah Rian memucat demi melihat sosok yang terbaring diam di atas meja batu. Itu adalah Melda. Kedua tangan dan kakinya terikat tali dan dibaringkan di atas meja batu. Ade dan Rian menjadi sangat marah, juga jengah melihat keadaan sahabatnya yang begitu menyedihkan. Wajah Melda sangat pias, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, terlihat sekali jika Melda tersiksa selama ini. Ade dan Rian saling berpandangan, mengisyaratkan bahwa mereka harus segera membawa Melda keluar dari ruangan tersebut. Tanpa banyak pikir lagi, mereka segera membuka tali yang mengikat Melda. "Aku akan balas perbuatan mereka terhadap Melda." "Kita pasti akan membalas perbuatan mereka pada Melda. Sekarang kita harus segera bawa Melda keluar dari sini," ujar Rian sambil memegang bahu Ade, mencoba menenangkan temannya tersebut. Kemudian Rian dan Ade berusaha mencoba menyadarkan Melda. Berbagai cara dilakukan keduanya, dari memanggil nama Melda sampai menepuk-nepuk pipi Melda. Ade berinisiatif mengambil mangkok berisi air yang berada di meja pemujaan. Tapi Ade justru tertegun mengamati meja pemujaan dan segala pernak-perniknya. Apakah akan dilakukan ritual? Tanya Ade setengah bergumam. "Mana airnya, Dai? Malah bengong." Apa? Lah, kamu malah melamun. Cepat bawa kemari airnya. Ini Melda belum sadar juga." Ade pun segera membawa mangkok berisi air dan memberikannya kepada Rian. Rian segera memercikkan air tersebut di wajah Melda, dengan harapan cara itu bisa membuat Melda sadar. Tapi sia-sia. Melda bergeming, masih tak sadarkan diri. "Sebaiknya kita langsung bawa Melda keluar saja. Kita papa berdua." Ade dan Rian pun bersama-sama memapah Melda keluar ruangan. Namun sesaat akan mencapai pintu keluar, mereka melihat ada beberapa orang yang melangkah menuju ke arah mereka. Segera Ade dan Rian bersembunyi. "Kalian kok telah jemput? Kalau rencana kita gagal gimana?"
ucap seorang wanita yang lebih tua di antara rombongan tersebut. Dia berpakaian lebih kolot dari yang lainnya dan terlihat jika dia merupakan pemimpin dari rombongan tersebut. Maaf bos Anya, tadi mobilnya mogok, itu si Kusen lupa untuk servis. Ya sudah, untuk kali ini kalian aku maafkan. Tapi ingat, lain kali terulang lagi, kalian berdua yang jadi tumbalnya. Anya bicara dengan nada tegas. Orang-orang itu hanya bisa mengangguk pasrah tanpa ada niat untuk menyangkal atau membantah ucapan Anya, sang pemimpin. Sampailah Anya dan anak buahnya di tengah ruangan pemujaan. Alangkah terkejutnya mereka setelah melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh Ade dan Rian. Tapi bukan itu yang menjadi fokus utama mereka, melainkan hilangnya Melda, calon tumbal. Anya terlihat murka. Sial, serunya dengan menjerit kesal. Kemana buruan kita? Tanya Anya marah. Anya menatap ke sekeliling ruangan dengan keram. Sedangkan Ade dan Rian mulai merasakan bahwa keberadaan mereka akan segera diketahui. Keduanya segera menyusun strategi. Gimana? Okean? Oke, tapi kamu hati-hati ya. Ade keluar dari persembunyiannya dan mencoba memancing orang-orang tersebut untuk fokus hanya pada dirinya. Sedangkan Rian masih menjaga Melda. Rian merogoh saku celana dan mengambil ponselnya. Segera ia menghubungi Amara. Tak butuh waktu lama, baru selesai terdengar nada sambung, teleponnya sudah diangkat Amara. Dengan cepat Rian menjelaskan situasinya. Sebaiknya kamu segera ke sini Amara, bawa juga beberapa warga untuk membantu. Pinta Rian yang dilanjutkan arahan lokasi, agar Amarah mudah menemukan mereka. Sedangkan Ade masih sibuk mengalihkan perhatian para penjahat. Mencari buruan kalian kah? Orang-orang tak dikenal. Suara Ade menggema, menyebabkan semua mata tertuju padanya. Jadi kau yang berani mengambil tangkapanku? Tanyaannya dengan seringai jahat. Tangkapanmu itu adalah teman kami, jadi tidak mungkin kami hanya tinggal diam. Berani sekali kamu bocah, sudah bosan hidup rupanya. Semuanya, tangkap dia. Anya memerintahkan anak buahnya untuk bergerak. Ada yang mempunyai sedikit ilmu bela diri, mencoba menghadapi para komplotan penjahat. Seorang diri, tapi apa mau dikata, yang namanya jumlah menentukan kemenangan. Ade sudah mulai kepayahan. Bertahanlah Adai, batin Rian. Dia tahu betul Adai benar-benar tak sanggup lagi. Tapi mau bagaimana lagi? Dia tidak mungkin meninggalkan Melda sendirian tanpa adanya pengawasan. Terdengar bunyi gedebuk jatuh seseorang. Rian menatap cemas Adai yang sudah terkulai di lantai. Dirinya dilema antara menjaga Melda sesuai strategi awal ataukah membantu Adai yang artinya harus meninggalkan Melda. Sampai kemudian Rian melihat seorang pria berniat menginjak kepala Adai. Maafkan aku Adai, tidak bisa menepati kesepakatan kita, ucap Rian sambil memejamkan mata. Rian pun segera keluar dari persembunyiannya dan langsung memberikan tendangan keras ke arah pelaku, sehingga pria itu pun tersungkur. Otomatis perbuatan Rian memancing kemarahan yang lainnya, dan Rian pun dikepung. Wah, ada temannya. Besar juga nyalimu untuk melawan kami, ucap salah satu pria dengan sinis. Cih, berdebah kalian. Akan aku jamin kalian semua berakhir di penjara. Rian menjawab dengan emosi. Dalam mimpimu anak muda, seru Kijan, wanita lain selain Anya. Semuanya serang dia. Para komplotan penjahat tersebut segera menghajar Rian. Awalnya Rian bisa mengimbangi gerakan mereka, tapi sama seperti Adai, Rian kalah jumlah dan mulai kewalahan. Nafas Rian menderu karena lelah. Sebaiknya kamu menyerah saja, ucap Kijan meremehkan Rian. Rian tidak menjawab dan terus berkelahi melawan para komplotan Anya. Hingga akhirnya Rian pun terjatuh. Dia mulai lemas dan sudah tidak memiliki daya lagi. Badannya terasa remuk. Apakah ini akhir dari semuanya? Tanya Rian sambil menutup mata. Di saat Rian mulai pasrah dengan apa yang terjadi, takdir justru berkata lain. Tiba-tiba saja Amara muncul.
"Rian!" Amara berteriak memanggil nama Rian. Rian membuka matanya dan samar menatap ke arah sumber suara. "Amara, syukurlah kamu datang," ucap Rian dengan suara lirih. Amara segera berlari mendekati Rian dan diikuti kepala desa serta para warga. Melihat kedatangan warga, para komplotan penjahat tersebut bergegas kabur. "Jangan kabur kalian," ucap kepala desa. Kepala desa serta warga pun mencegah kaburnya para pelaku kriminal tersebut, dan perkelahian di antara dua kubu terjadi. Amara yang melihat Anya berhasil kabur, berinisiatif untuk mengejarnya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, sampailah keduanya di tengah hutan. Anya berlari tak tentu arah, pikirannya hanyalah lari menyelamatkan diri. Karena gelap dan tidak fokus, Anya tersandung batu besar. Dan itu menyebabkannya jatuh berguling, dan tanpa bisa dicegah, Anya jatuh bebas ke dalam jurang. Amara syok melihat kejadian itu. Ia tak mampu bicara apa-apa. Dengan perasaan menyesal juga lega. Amara memutar tubuhnya dan berjalan kembali. Sesampainya di desa Purun, Amara melihat para komplotan penjahat lainnya sudah berhasil dilumpuhkan oleh kepala desa beserta warga. Amara merasa senang. Ia pun segera menuju ke tempat Rian dan Adai. "Mana Melda?" "Dia sudah dibawa warga ke puskesmas," balas Adai dengan meringis menahan sakit. "Syukurlah kalau begitu. Terima kasih dan maaf aku telat. Kalian bagaimana?" "Kami tidak apa-apa Amara. Yang penting semuanya selamat. Terlebih lagi Melda dapat kita selamatkan." "Iya, aku juga bersyukur. Akhirnya misteri ini terselesaikan," ujar Amara sembari menghembuskan nafas panjang. Amara, Adai, dan Rian berencana untuk menyusul Melda ke puskesmas. Tapi sebelumnya mereka membantu Pak Kades serta para warga untuk membersihkan alat-alat sesajen serta tulang belulang yang mereka temukan. Mereka hanya bisa menatap sedih dan prihatin melihat banyaknya tulang belulang yang mereka temukan. Karena dapat dipastikan banyak korban yang telah menjadi tumbal oleh komplotan tersebut. Berkali-kali Amara bersin-bersin karena hidungnya gatal, karena terlalu sering menghirup debu saat membantu membersihkan alat-alat untuk melakukan ritual. "Ra, kalau kamu masih sakit, kamu istirahat atau kamu temani Melda di puskesmas." Rian mendekat sambil menepuk-nepuk tangannya, membersihkan kotoran yang menempel saat ia mengangkat tulang belulang. Amara mencibir membalas perkataan Rian. Amara tidak menyukai kalau dirinya dianggap lemah. Amara keluar ruangan mengabaikan Rian seraya membuang sampah. Lalu mendekati Adai yang sedang duduk karena selesai diobati. Terlihat dari perban yang melekat di tubuhnya. Adai memperhatikan sekilas Amara yang duduk di sebelahnya, lalu sibuk kembali meneliti luka-luka yang diperbani. Amara menatap kegiatan yang dilakukan warga, membersihkan ruangan. Ada yang berdiskusi menyapu dan mengangkat barang-barang besar. Rian yang melihat Amara dan Adai segera menghampiri, walau sedikit tertatih. Amara yang melihat Rian yang mendekat, mendesah lega. Karena tak perlu waktu lama, ia harus menahan pertanyaan yang timbul secara maraton di otaknya. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Amara cepat. Bahkan sebelum Rian sempurna berhenti. Rian yang baru sampai langsung duduk di sebelah Amara. Lalu ia mengangkat bahu. Rian mulai sibuk memperhatikan tumpukan tulang belulang yang menumpuk. "Kepala desa sudah menghubungi orang tuaku dan..." "Itu ngapain bawa cangkul segala?" potong Amara histeris melihat beberapa warga membawa cangkul melewati mereka. "Ih, kebiasaan banget sih." Adai mendorong kepala Amara pelan, heran dengan kebiasaan Amara. Rian yang melihatnya hanya menggelengkan kepalanya pelan, lalu melanjutkan. Sebelum itu, para warga berinisiatif memakamkan para tumbal di pemakaman umum desa Purun. "Oh, kirain ngapain?" Amara memperhatikan beberapa warga yang mulai mengangkut sedikit demi sedikit tulang belulang untuk segera dimakamkan. Anya dan para antek-anteknya, mereka kurang kerjaan sampai melakukan hal-hal yang merugikan seperti ini. Lagi pula mereka nggak pikir apa akibatnya atas perbuatan mereka.
Lihatlah, Bu. Shh, udahlah Mar. Yang penting kan semua sudah selesai. Tinggal tunggu langkah apa yang diambil keluarga Rian. Ade memotong ucapan Amara. Karena Ade tahu Amara tidak akan berhenti berceloteh kalau belum puas. Tapi Rian bangkit dari duduknya, membuat protes Amara berhenti. Ade dan Amara memperhatikan Rian yang melangkah menjauh. Rian menghenti, memberi isyarat dengan kepalanya sekilas menunjuk kepala desa Purun. Lalu lanjut berjalan. Amara bangkit mulai mengerti seraya berjalan. Menoleh ke arah Ade berkata, "Ayo, pemakamannya akan dimulai." Pemakaman sudah selesai dengan hikmat. Ade, Amara dan Rian sedang mengistirahatkan tubuh mereka di ruang tamu. Lelah menjalani prosesi pemakaman yang terbilang cukup panjang, dengan beberapa petuah dari sesepuh desa Purun yang ikut serta dalam prosesi pemakaman. "Apa kata orang tua kamu, Rian?" Amara memecah keheningan yang menyelimuti mereka. "Mereka menyerahkan keputusan di tanganku, asalkan rumah ini jadi bermanfaat untuk bersama." Rian memijat keningnya perlahan. "Kepentingan bersama? Memangnya orang tua kamu gak mau ngelakuin hal-hal yang lain?" Tanya Ade menanggapi pernyataan Rian. Sebab rumah ini termasuk warisan dari nenek Rian. "Hus, sudah bagus orang tua Rian berpikir seperti itu," jawab Amara mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah Ade. "Lagi pula, kalau diubah menjadi tempat umum, sudah pasti ada yang mengurusi dan memperhatikannya. Tidak akan lagi ada penyalahgunaan tempat, seperti sebelumnya," jawab Amara cepat. Mereka berjalan mengitari rumah lama nenek Rian tersebut. Ade membuka salah satu pintu perlahan, menuruni tangga diikuti Amara dan Rian, menuju tempat ke tengah ruangan. Terlihat banyak meja besar yang menyatu dengan lantai yang terbuat dari berbagai jenis kayu dan banyak barang yang tidak terpakai yang memenuhi ruangan namun tak membuat sesak keadaan. "Aku akan menjadikan rumah ini sebagai taman baca. Ternyata kalian di sini." Ketika pasang mata menatap ke arah pintu masuk yang memperlihatkan Melda yang tersenyum dengan wajah pucatnya. "Melda!" teriak ketiganya tampak menggema di ruangan yang sepi ini. Sedikit berlari mendekati Melda. "Melda, kok di sini? Emang udah sehat?" "Udah mendingan kok, Ra." "Siapa yang nganter?" "Tadi kepala desa bawa aku ke sini. Sepertinya dia masih di depan." "Ya udah, aku temui kepala desa dulu ya. Mau membicarakan beberapa hal sebentar." Rian beranjak dari posisinya, keluar ruangan untuk menemui kepala desa yang sepertinya menunggu di luar. "Bagaimana Pak? Semuanya sudah aman?" Rian menghampiri kepala desa Purun dan bertanya tentang keadaan. "Semuanya sudah aman, para penjahat sudah dibawa dan diamankan. Berkas-berkas dan alat-alat pemujaan dari aliran sesat juga sudah sebagian dibuang dan dibakar tentunya, seizin pihak kepolisian," jelas kepala desa. "Syukurlah Pak. Lalu bagaimana dengan rencana taman baca Pak?" "Kalau soal itu sudah selesai. Kebetulan di desa Purun banyak tenaga pengajar yang membutuhkan taman bacaan untuk menunjang para murid. Mereka sangat berterima kasih tentunya kepada kalian semua," ucap kepala desa. Mereka berempat berjalan beriringan menuju rumah lama nenek Rian. Keheningan menyelimuti mereka, namun bukan keheningan yang canggung, tapi karena terlalu lelah. Memasuki rumah, mereka berempat berjalan ke ruang tamu. Namun Amara langsung ke dapur untuk membuat minuman. "Akhirnya penjahat itu tertangkap dan sudah diamankan," ucap Rian. "Iya, dan semoga tidak ada lagi aliran-aliran sesat atau kejadian seperti itu lagi." Sadar nggak sadar, aura rumah ini juga lebih hangat dari pertama kali kita datang, celetuk Amara yang datang dari dapur dan membawa 4 gelas besar berisi minuman hangat. "Dan warga sekitar nggak mikir negatif lagi ke kita, dan tentunya rumah ini," Melda menambahkan. "Ya, para penunggu rumah ini juga sudah pergi, tadi pamit sama aku, dan mereka menitip kata maaf buat kamu Mel. Mereka melakukannya supaya kita tidak menjadi tumbal selanjutnya." Amara meneguk minumannya perlahan, seolah-olah yang dia ucapkan tidak berarti apa-apa.
Kamu yang serius, Ra? Ngapain aku bohong di situasi seperti ini, Rian? Tapi kamu gak apa-apa kan? Melda memperhatikan Amara yang tampak duduk santai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku gak apa-apa, Melda. Udahlah, gak usah khawatirin aku. Aku cuma mau bilang doang kok. Misteri kembali terpecahkan oleh mereka. Keresahan para warga desa Purun pun terselesaikan. Kini desa Purun menjadi tenang dan damai kembali seperti 5 tahun yang lalu. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.